Hai semuanya, kenalin saya Rizka Amelia Aziz, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Stambu 2020. Kali ini Rizka bakal membagikan video pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan-perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, kalau progresif merupakan perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Dapat kita ambil contoh nih, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari yang pendek menjadi tinggi, dari yang kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan. Nah, yang terakhir berkesinambungan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu langsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik? Nah, terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Terdiri dari dua. Yang pertama, sifat jasmaninya yang diwariskan oleh orang tuanya. Contohnya, anak yang ayah ibunya bertubuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertumbuh pendek. Yang kedua, kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangannya belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Kemudian, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri anak, yang terdiri dari tiga. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Yang kedua, makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, anak yang cukup gizi, pertumbuhannya akan pesat. Yang ketiga, stimulasi lingkungan. Individu yang tumbuhnya sering dilatih, percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Ketidakseimbangan tubuh sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada orang tua yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang peduli dengan cinta dan kasih. Perbedaan pada pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Gejala ini sebenarnya sehat bagi remaja, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Yang keempat, faktor pandangan luar. Ada sejumlah faktor perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu seperti sikap dunia luar terhadap remaja yang sering tidak konsisten. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, sering kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang penting dalam kehidupan mereka. Namun, tidak jarang terjadi bahwa dengan figur sebagai tokoh guru tersebut memberikan ancaman-ancaman tertentu kepada peserta didiknya, yang akan menimbulkan stimulus negatif bagi perkembangan emosi anak. Yang terakhir, kematangan emosi. Remaja tidak mengungkapkan amarahnya dengan meledak-meledak, melainkan dengan menggerutu, tidak mau bicara, atau dengan suara keras, mengkritik orang-orang dengan penuh amarah. Ia tidak mengeluh dan menyesali diri sendiri seperti yang dilakukan oleh anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ada 7. Yang pertama, kognisi. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Ketiga, jumlah anak atau anggota keluarganya. Yang keempat, posisi urutan kelahiran. Kelima, kedwibahasaan. Keenam, status sosial ekonomi keluarga. Dan yang ketujuh, kondisi lingkungan. Yang pertama dimulai dari masa usia prasekolah. Pada masa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu masa vital, di mana pada tahun pertama Rizka sudah melakukan apa saja yang dijumpai itu akan dimasukkan ke dalam mulut. Sesuai yang dikatakan oleh Freud, menanamkan bahwa tahun pertama dalam kehidupan individu itu sebagai masa oral atau mulut, yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan belajar, serta sudah mulai belajar untuk merangka. Di tahun kedua, Rizka sudah mulai belajar untuk berjalan dengan meraba-meraba tembok. Dan yang kedua itu masa estetika, yang mana dianggap masa perkembangan keindahan. 6 tahun Rizka sudah memasuki jenjang sekolah dasar. Pada masa ini itu disebut dengan masa keserasian bersekolah. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar. Di saat itu kita sudah cenderung memuji diri sendiri, membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. Jadi kita mempunyai hubungan positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. Kemudian keadaan pada saat masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kita itu adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis, amat realistik, ingin mengetahui, dan ingin belajar. Yang ketiga, masa usia sekolah menengah, di mana pertama kali itu disebut masa pra-remaja atau remaja awal. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut dengan masa negatif karena gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Kemudian lanjut pada masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini mulailah tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Kemudian masa remaja akhir. Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa. Dan yang terakhir yaitu masa usia kemahasiswaan, di mana biasanya usia dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Dan sekarang Rizka berada di fase ini, berumur 18 tahun sebagai mahasiswi Universitas Negeri Medan, di mana pada masa usia kemahasiswaan ini
Para individu telah mencapai kematangan untuk memilih calon pasangan hidup, telah mampu menentukan dan merencanakan karir masa depannya. Walaupun tetap masih ditemukan mahasiswa yang masih ragu-ragu terhadap jurusan yang dipilihnya.